Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media massa yang telah bersedia hadir di ruangan Zoom ini untuk mengikuti kegiatan Jumpa Pers. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa pertanyaan di berbagai media publik. Kapan musim hujan tiba? Apakah sudah masuk musim hujan atau bagaimana menghadapi kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dan kondisi cuaca ekstrim. Untuk itu, di sini telah hadir Kepala BMKG Ibu Dikorita Karnawati, Bapak Deputi Bidang Klimatologi Bapak Ardasena, untuk menjelaskan secara langsung prediksi awal musim hujan dan update kondisi cuaca dan iklim sebagai langkah kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi basah dan kering. Untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dikorita untuk menjelaskan secara garis besar terkait prediksi awal musim hujan dan kondisi cuaca iklim terkini. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Ririn dan juga para rekan-rekan media saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Bapak Deputi Klimatologi Bapak Dr. Ardasena Sopaheluakan dengan para kepala pusat dan para pakar klimatologi dari BMKG. Dan perakiraan musim ini telah diolah berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh BMKG beserta beberapa pakar klimatologi yang ada di Indonesia dan juga diharmonisasikan dengan hasil perakiraan iklim secara global. Nah, mohon berkenan saya awali dari perkembangan musim kemarau 2024, yaitu pada pertengahan Maret 2024, BMKG merilis bahwa awal musim kemarau 2024 diprediksi mundur dibandingkan kondisi normalnya. Hasil pemantauan hingga awal September 2024 menunjukkan 63,7% zona musim telah mengalami musim kemarau dan 31,3% dari total zona musim mengalami awal musim kemarau yang mundur. Jadi secara umum sebagian besar zona musim memasuki musim kemarau pada bulan Mei Juli 2024 sesuai dengan prediksi yang telah dirilis oleh BMKG. Kemudian perlu kami sampaikan kondisi netral diprediksi menuju La Nina lemah untuk ke depan. Hingga awal September 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan ENSO pada kondisi netral dengan indeks sebesar minus 0,29. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan IOD menunjukkan kondisi netral dengan indeks positif 0,27. Kondisi ENSO fase netral diprediksi berpeluang menuju La Nina lemah mulai Oktober 2024. Sementara itu, kondisi IOD diprediksi akan tetap netral setidaknya hingga awal tahun 2025. Kemudian, kapankah awal musim hujan? Bervariasinya pola curah hujan di Indonesia menyebabkan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan.
musim hujan 2024-2025 telah terjadi di sebagian kecil wilayah pada bulan Agustus 2024, kemudian diprediksi akan terjadi di sebagian besar wilayah lainnya pada bulan September hingga November 2024. Jadi hal tersebut mengenai awal musim hujan. Dari total 699 zona musim di Indonesia, sebanyak 75 zona musim atau 10,7% diprediksi akan memasuki musim hujan pada bulan September 2024, meliputi pesisir timur perairan Sumatera Utara, Ya, Riau bagian selatan, yang baru. Jambi, Filenya kamu save sebagian Bengkulu, Deka. Sumatera Selatan bagian barat, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Timur, dan sebagian Papua. Sementara itu, sebanyak 210 zona musim atau 30,04% akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2024 yang meliputi sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian besar Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Kalimantan, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, Maluku Utara, sebagian kecil Maluku dan Papua Barat, sedangkan sebanyak 181 zona musim atau 25,9% zona musim diprediksi akan mulai mengalami musim hujan pada bulan November 2024 yang meliputi Lampung bagian selatan, Pulau Jawa bagian timur, sebagian besar Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Merauke bagian selatan. Kemudian terdapat 113 zona musim atau 16,2% wilayah lainnya memiliki pola musim hujan yang berlangsung sepanjang tahun atau disebut hanya mengalami satu musim. Jika dibandingkan dengan rerata klimatologisnya, yaitu rerata klimatologis pada periode 1991 hingga 2020, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami awal musim hujan yang maju atau lebih cepat, yaitu sebanyak 600, saya ulangi, yaitu sebanyak 267 zona musim atau 38% yang meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta sebagian besar Papua. Sementara itu, sekitar 190 zona musim atau 27% wilayah akan mengalami awal musim hujan yang sama dengan normalnya, termasuk beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian sebanyak 96% zona musim atau 14% wilayah diprediksi akan mengalami awal musim hujan yang mundur atau datang lebih lambat dibandingkan dengan normalnya, terutama di beberapa bagian di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua.
Prediksi sifat musim hujan 2024-2025 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami akumulasi curah hujan musiman pada kategori normal atau sama dengan biasanya, atau tidak lebih basah ataupun tidak lebih kering. Jadi saya ulangi, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami akumulasi curah hujan musiman pada kategori normal atau sama dengan biasanya, tidak lebih besar ataupun tidak lebih kering, yaitu sebanyak 64,1% zona musim atau sebanyak 448 zona musim. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sebagian besar Papua. Namun ada juga sejumlah wilayah yang diprediksi akan mengalami musim hujan dengan sifat di atas normal atau lebih basah, yaitu sebanyak 249 zona musim atau 35,6% dari zona musim, yang meliputi sebagian kecil Pulau Sumatera, pesisir selatan Jawa hingga barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian wilayah Papua. Sebaliknya, terdapat 2 zona musim atau 0,3% yang diprediksi akan mengalami musim hujan dengan sifat di bawah normal atau lebih kering dari normalnya, yaitu sebagian kecil Sumatera Barat dan sebagian kecil Bengkulu. Sebagian besar wilayah zona musim di Indonesia diprediksi mengalami durasi musim hujan lebih panjang. Dan ini biasanya yaitu sebanyak, mohon maaf saya ulangi ya, sebagian besar wilayah zona musim di Indonesia diprediksi akan mengalami durasi musim hujan lebih panjang dari biasanya. Jadi lebih panjang dari biasanya, yaitu sebanyak 51,6% atau 361 zona musim. Sedangkan 16,3% atau 114 zona musim diprediksi akan mengalami musim hujan yang lebih pendek, meliputi sebagian Pulau Sumatera, Kalimantan Tengah bagian utara, Sulawesi bagian tengah, sebagian NTT, Papua Barat, dan Merauke, Papua. Kemudian sebanyak 12,3% atau 86% zona 86 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan yang sama dengan normalnya, meliputi Pulau Sumatera bagian tengah, Kalimantan Tengah bagian barat, dan sebagian Maluku. Puncak musim hujan 2024-2025 diprediksi akan terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di 303 zona musim atau 43,35% dari zona musim, yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa pesisir selatan, dan Kalimantan. Namun demikian, juga terdapat sebanyak 250 zona musim atau 35,77% dari zona musim yang diprediksi akan mengalami puncak musim hujan
pada bulan Januari-Februari 2025, yaitu Lampung, Pulau Jawa bagian utara, sebagian kecil Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Papua. Kesimpulan prediksi musim hujan 2024-2025. Perlu disimpulkan bahwa awal musim hujan di Indonesia bervariasi. Dimulai dari Pulau Sumatera bagian barat yang memasuki hujan pada bulan Agustus 2024, kemudian secara bertahap meluas ke wilayah timur hingga di bulan Desember 2024. Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024. Dibandingkan rata-ratanya, musim hujan 2024-2025 akan datang lebih awal dari biasanya. Selain itu, sifat hujan pada musim hujan 2024-2025 diprediksi akan berada pada kategori normal yang menunjukkan kondisi yang tidak terlalu basah maupun kering. Puncak musim hujan akan banyak terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di wilayah Indonesia bagian barat, dan di bulan Januari hingga Februari 2025 untuk Indonesia bagian timur. Namun tadi juga perlu diketahui ada juga sebagian wilayah ya, tadi sudah dijelaskan, yang mengalami musim hujan yang di atas normal atau lebih basah, yaitu 35,6% ya, yang di atas normal. Yang tadi meliputi Pulau Sumatera, ya, pesisir Jawa Selatan, bagian barat, sebagian NTT, dan seterusnya. Dan masih ada juga yang sebagian kecil, hanya 0,3%, mengalami musim hujan di bawah normal atau lebih kering dari normalnya. Nah, bagaimana dengan rekomendasi kami dalam menghadapi musim hujan 2024-2025? BMKG menghimbau semua pihak, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, instansi terkait, seluruh pihak terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi selama periode musim hujan, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim hujan di atas normal atau lebih basah dibandingkan biasanya. Wilayah tersebut berpotensi mengalami peningkatan risiko bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ya. Termasuk angin kencang, ya, juga kilat petir, ini juga perlu diperhatikan. Wilayah tersebut berpotensi mengalami, mohon maaf, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam mengedukasi masyarakat tentang cara menghadapi risiko bencana yang berpotensi terjadi selama musim hujan, serta pentingnya terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, terutama melalui aplikasi mobile phone, info BMKG, serta berbagai kanal, baik melalui sosial media, melalui laman BMKG,
melalui berita-berita di televisi, radio, dan media online atau cetak ya, dan juga melalui bisa ditanyakan langsung melalui telepon ke BMKG. Nah, pemerintah daerah dan sektor terkait juga diharapkan dapat menjadikan informasi prediksi musim hujan 2024-2025 ini sebagai acuan untuk menyusun rencana aksi dini atau early action dalam rangka menekan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat bencana hidrometeorologi. Di sisi lain, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan, jangan melakukan kegiatan yang mengganggu drainase berjalan dengan lancar ya. Misalnya membuang sampah sembarangan, ya membuang sampah sembarangan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran aliran air permukaan air hujan, dan juga diingatkan agar mulai mencek tandon-tandon air yang sudah penuh terisi sedimen ya, mohon untuk segera dibersihkan, dikeruk ya, agar kapasitas tampungan air dapat maksimal atau optimal, dan juga cek saluran-saluran drainase, jangan sampai ada yang tersumbat ya. Juga perhatikan pohon-pohon, ranting-ranting pohon, tegakan-tegakan, karena dapat pula sewaktu-waktu terjadi angin kencang ya, yang membahayakan apabila pohon-pohon atau rantingnya yang sudah rapuh dan tegakan-tegakan yang tidak stabil itu masih ada. Juga perlu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyakit yang rawan terjadi pada periode musim hujan, seperti demam berdarah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Pak Ardasena jika ada tambahan Bapak terkait fenomena apa saja yang ditimbulkan dari musim hujan ini nantinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu Silakan semua, Pak. rekan-rekan media, mungkin saya menambahkan sedikit, bisa ditampilkan gambar SST barangkali. Ya, jadi kalau kita simak, memang La Nina saat ini belum terjadi, tetapi kita prediksi nanti akan segera terjadi, walaupun dengan intensitas lemah. Lalu kalau kita lihat juga di wilayah Indonesia, ini kondisi suhu muka lautnya cukup hangat. Nah, kondisi tersebutlah yang menyebabkan mayoritas daerah zona musim memasuki awal musim hujannya lebih awal. Sehingga kemudian menghasilkan kondisi awal musim yang masuk lebih awal, beserta juga di slide 13 barangkali boleh ditampilkan. Hingga kemudian menghasilkan mayoritas wilayah yang mengalami musim hujan ini berada di kondisi normal dan atas normal, ya gitu. Karena SST kita cukup hangat gitu. Walaupun di sini warna kuning yang perlu kita waspadai adalah tentunya yang berwarna kehijauan. Tidak lupa juga kemudian bahwa tentunya yang wilayah yang berwarna kekuningan juga perlu diwaspadai, karena ini walaupun wilayah yang berwarna kuning ini mengalami musim hujan dengan total curah yang sama, tetapi ini adalah wilayah kita sedang membicarakan musim hujan. Jadi di sini curah hujannya pun
akan cukup tinggi, sehingga perlu diwaspadai musim hujan yang akan datang ini. Pada dasarnya di hampir semua wilayah Indonesia untuk potensi dampak dari kondisi kejadian hidrometeorologi ekstrim yang dapat berujung pada banjir dan longsor barangkali. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Izin Ibu, saya kembalikan ke Pak Ririn. Terima kasih Pak Ardasena. Mohon maaf mumpung masih ada slide-nya. Yang Bapak sampaikan mohon dipertajam. Yang kuning, Iya. jadi kan kadang-kadang persepsi orang kalau normal, ini normal aja, tenang ya. Tapi barangkali tadi ada slide yang menunjukkan normal itu curah hujannya sampai berapa. Misalnya sebagian besar Sumatera dan Kalimantan serta Jawa. Iya. Itu tadi ada slide curah hujan bulanan Ya, yang mungkin Pak Supari bisa ditampilkan itu slide kelihatan angkanya biar prediksi curah hujan bulanan. terasa normalnya pun itu sebetulnya tinggi gitu ya. Ada di atas kalau nggak salah. Per bulan sampai ratusan milimeter setahu saya. Jadi izin Ibu, betul, walaupun di situ berwarna kuning, total curah hujannya kategorinya normal, tetapi normal dalam kondisi musim hujan di Indonesia Ya. yang secara normalnya curahnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kita Bisa perlu 300 milimeter per bulan bersama kan? daerah-daerah yang juga berwarna kuning untuk dampak-dampak yang bisa ditimbulkan gitu. Nah, Pak Supari mohon ditampilkan yang prediksi bulanannya. Sampai berapa milimeter itu? Misalnya di Sumatera itu ya, yang warna hijau agak kuning itu sampai 300 milimeter kan? Oktober Sumatera yang kuning agak hijau itu kan 300 milimeter. Yang hijau tua 300 milimeter dalam satu bulan. Ya. Yang hijaunya semakin tua itu bahkan bisa mencapai 400 milimeter dalam satu bulan. Betul. Itu tinggi itu. Betul, tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat, mohon izin Ibu, mulai dari bulan Oktober, November, ya, Desember hingga Januari, kita lihat daerah-daerah, baik itu di Sumatera, mulai bulan November itu warna hijaunya cukup banyak. Di Kalimantan juga demikian. Di bulan Desember, Kalimantan juga masih cukup tinggi, dan khusus barangkali kalau kita lihat di Pulau Jawa ini, mulai November itu prediksinya curah hujannya cukup tinggi, khusus di sekitar daerah di pertengahan Pulau Jawa ya, dari bulan November hingga bulan Desember, dan ini berlanjut ke bulan Februari. Jadi wilayah-wilayah tersebut ini kami prediksi akan mengalami curah hujan cukup tinggi, dan ini tentunya sangat perlu diwaspadai. Ya, bagus, terima kasih Pak. Himbauan ini sangat penting ya. Jangan perbuai dengan kata-kata normal ya, karena normalnya di Indonesia itu, apalagi hijaunya tebal itu bisa sampai 400 milimeter satu bulan. Kan ada yang hijau gelap itu 500 Pak. Betul, Bu, di atas 500. Lebih, ya. Iya, jadi itulah yang perlu kami himbau, ingatkan tadi untuk berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak terkait. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardasena atas Terima kasih, Bu. penekanan ini. Demikian Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardasena atas penjelasannya. Izin Ibu, di sini juga hadir Deputi Bidang Meteorologi Pak Guswanto. Mungkin nanti Bapak bisa menambahkan terkait kondisi cuaca juga yang terkini Pak, karena ada beberapa pertanyaan juga Ibu di media publik Ibu. Kami izin ya Ibu. Silakan. Ya, kami Ya, persilakan. mohon maaf, saya tadi lupa menyebut Deputi Meteorologi. Mohon maaf Pak Deputi. Silakan. Baik, Pak Guswanto, kami persilakan Bapak. Ya, baik Bu Ririn.
izin Ibu Kepala, barangkali Pak Sena dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan dari Kedeputan Bidang Meteorologi bahwa saat ini tuh kalau kita lihat memang masih peralihan ya, artinya Pasca hujan. di September ini masih peralihan dari musim kemarau menuju hujan, dan tadi sudah dirilis oleh Ibu Kepala BMKG bahwa musim hujan akan dimulai tidak merata. Nah, seiring dengan itu kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk cuaca sepekan ke depan memang masih ada dipengaruhi beberapa hal, antara lain masih terdapat bibit siklon tropis 98W yang berada di Filipina bagian utara, dan ini juga membentuk konvergensi di Laut Cina Selatan Filipina dan menginduksi adanya kecepatan angin di beberapa wilayah. Dan di samping itu juga kami mengidentifikasi dari kawan-kawan Kedeputan Bidang Meteorologi adanya peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot. Ini juga terpantau di Andaman, perairan Aceh Utara Aceh, Semenanjung Thailand, Laut Natuna, Laut Cina Selatan. Dan untuk periode 17 kemarin sampai 23, kami juga masih memprediksi terjadinya hujan sedang hingga lebat itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan seterusnya, namun tidak ada yang di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, belum terlihat. Potensi angin kencang ini masih terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, sudah kita distribusikan di website BMKG. Sekali lagi, kami untuk melakukan perakiraan cuaca selalu berdasarkan referensi perakiraan musim terlebih dahulu. Kira-kira itu Ibu yang bisa disampaikan. Yang terpenting tetap menjaga kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Terima kasih Ibu. Bu Ririn, Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Deputi Meteorologi. Jadi benar rekan-rekan media, ada hal yang sebetulnya urgent yang harus diperhatikan sejak hari ini dan bahkan hari kemarin ya, bahwa dalam sepekan ini ada peningkatan curah hujan yang signifikan karena pengaruh-pengaruh yang tadi disampaikan oleh Bapak Deputi. Info lebih detailnya dengan skala yang dan resolusi lebih tinggi ada di dalam website ya Pak Deputi ya. Betul, Jadi Ibu. skalanya lebih tinggi dan peringatan dininya juga bisa terus dimonitor di berbagai kanal BMKG. Resolusi untuk zona yang berisiko itu adalah skala resolusi kecamatan ya Pak. Ya, betul Ibu. Kecamatan ini. Kalau ini tadi yang kita bacakan kan secara nasional ya. Jadi kita sebut provinsi secara nasional. Nah, ada penjelasan yang lebih detail dengan resolusi lebih tinggi itu disampaikan di dalam website. Silakan. Kalau saya baca sampai tiap kabupaten, tiap kecamatan saya baca kan acaranya jadi berjam-jam. Jadi ini kita singkat dalam skala provinsi. Demikian. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Guswanto dan Ibu Dwi Korita Panawati. Mungkin dari teman-teman media massa atau peserta di Zoom yang ingin bertanya bisa kami persilahkan raise hand atau menulis di chat room. Dan ini sudah sebelum Mbak Eko, saya bacakan dulu ya Mbak di chat room Mbak. Sebentar ya, tahan dulu Mbak Eko. Baik, dari di chat room adalah dari Abrianto Muhammad. Tapi beliau tidak menyebutkan media mana. Menanyakan terkait ancaman hidrometeorologi itu dititik beratkan di daerah mana saja di musim hujan. Tadi seperti yang dikatakan Ibu ada atau Pak Sena ada curah hujan 300 mm per bulan. Mungkin bisa disebutkan wilayah yang memiliki curah hujan di atas 300 mm per bulan Ibu di daerah mana saja, dan adakah keterkaitan antara ancaman hidrometeorologi dengan megatrust? Mungkin yang dimaksud adalah ini Ibu, gempa bumi yang terjadi baru-baru ini ya Ibu di wilayah Jawa Barat
Ini bagaimana terkait hubungannya Ibu, bencananya seperti itu, apa yang ditimbulkan? Mungkin seperti itu Ibu, kami persilakan kepada Ibu Diko-Rita. Baik, terima kasih. Ini mohon berkenan diulang lagi yang lebih dari 300 mm ya. Dari peta ini bisa jelas terlihat tadi oleh Pak Ardasena sudah ditunjukkan yang warnanya hijau. Nah, yang di lingkar-lingkar tadi ya, yang warnanya hijau, hijaunya bukan yang tua ya, hijau yang lebih muda. Itu 300 sampai 400 mm dalam 1 bulan. Kalau warna hijaunya semakin tua, coba itu di bulan November, itu ada hijau yang semakin tua kelihatan yang cemlok-cemlok, itu yang di Kalimantan juga, itu curah hujannya 400 hingga 500 mm. Nah, kalau warnanya gelap, ada nggak yang gelap? Nah, itu ya, di Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, itu curah hujannya bahkan lebih dari 500 mm dalam 1 bulan. Nah, jadi saya persilakan untuk diwaspadai. Jadi wilayah-wilayah yang hijau ini kan kalau Oktober masih di sebagian Kalimantan ya, Oktober di awal musim hujan itu masih sebagian Kalimantan dan sebagian dari Papua ya, yang lebih dari 300, tapi begitu November itu semakin meluas. Tidak hanya di Kalimantan dan sebagian Papua, namun juga di Sumatera ya, sebagian Sumatera dan mulai Jawa hingga di Nusa Tenggara Barat dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu Desember ini Kalimantan masih ya, hampir seluruh wilayah Kalimantan, jadi yang warna hijau. Kemudian di Sumatera ini juga masih meluas, masih ada ya di beberapa wilayah. Di Jawa ini agak berkurang, Sumatera agak berkurang. Di Papua ini masih stabil di bagian selatan. Dan seterusnya, ini Januari, ini masih juga ya. Di Kalimantan ini nampaknya awet ya, awet itu baik mulai November, mulai Oktober ya, November, Desember, Januari ini masih cukup meluas ya, yang curah hujan lebih dari 300 ya. Kalimantan ini perlu kewaspadaan yang panjang ini. Lalu Sumatera masih ada ya, terutama di selatan dan di barat ya, di bulan Januari tahun depan. Di Jawa ini meningkat lagi Januari, tadi agak berkurang di bulan Desember, tapi bulan Januari meningkat lagi, bahkan hijau gelapnya semakin meluas. Hijau gelapnya itu bisa mencapai 400 hingga 500 mm dalam 1 bulan. Yang dikhawatirkan adalah bencana hidrometeorologi. Nah, ini sampai Nusa Tenggara Barat Timur, meluas ke timur. Februari masih juga di Jawa, meskipun sedikit berkurang. Di Sumatera mulai mereda, meskipun masih cukup tinggi karena kuning itu 300 mm dalam 1 bulan. Kuning itu ya. Yang kuning agak orange itu masih 200 mm dalam 1 bulan. Nah, Kalimantan mulai mereda ya, tapi itu masih warna hijau agak kuning, itu masih 300 mm dalam 1 bulan. Demikian juga di wilayah lainnya ya. Bahkan sampai Maret itu warna hijau, jadi sampai Maret itu masih bisa mencapai 400 mm dalam 1 bulan. Yang hijaunya agak kuning itu mencapai 300 mm dalam 1 bulan. Jadi poinnya kita perlu kewaspadaan bahkan kesiapsiagaan yang cukup panjang selama 6 bulan ke depan. Ya. Selama 6 bulan ke depan, terutama dimulai Oktober, puncaknya ada yang di
November, Desember, tapi wilayah lain ada yang puncaknya di Januari. Nah, ini jadi mohon perhatian. Dan perlu ditegaskan, tidak ada hubungan antara fenomena klimatologi, cuaca dengan megatrust. Demikian. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Eko, Bloomberg, kami persilakan, Mbak. Tadi sudah raise hand. Selamat Kami pagi persilakan Ibu Mbak Eko. dan Bapak. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat pagi. Mau tanya, kalau tadi ada prediksi 300 mm per bulan dalam satu daerah, itu apakah rata-rata yang akan diperoleh di daerah itu atau puncak maksimal curah hujan yang akan terjadi Bu di daerah itu untuk prediksi curah hujan? Terus yang kedua, tadi kan ada forecast bahwa La Nina lemah akan terjadi di Oktober. Apakah prediksi kali ini juga ini sudah memperhitungkan dampak dari La Nina itu? Terus yang ketiga Bu, untuk prediksi musim hujan kali ini apakah ada kemiripan dengan yang terjadi tahun sebelumnya Bu? Kemudian dengan adanya musim hujan yang lebih awal di beberapa daerah, apakah ini artinya ancaman kebakaran hutan sudah terlewati, Bu? Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau tahun lalu itu El Nino ya, tahun lalu ya. Kemudian musim hujannya, mohon maaf, El Nino tahun 2023 kan? 2023, Bu. Nah, berarti tidak apa ya? Artinya malah sekarang karena ada pengaruh El Nino. El Nino itu kan kering ya. Nah, jadi sekarang kan normal. Nah, relatif lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu kan lebih kering dari normalnya. Itu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan tadi. Saya mohon ini Pak Ardasena ya, yang untuk menjelaskan secara lebih detail. Tadi ada berapa ya? Pertanyaan yang Ya. pertama apa tadi saya lupa. Ya, untuk yang Silakan pertanyaan diulang. pertama, Ya, jadi silakan. ini kan petanya untuk masing-masing bulan. Jadi untuk warna yang ditampilkan, misalkan bulan Oktober di situ berwarna kuning, totalnya di atas 300, yaitu hanya untuk bulan tersebut saja. Gitu. Lalu untuk yang bulan November, misalkan di Kalimantan, di situ warnanya bergeser menjadi kehijauan, ya, menjadi menjelang 400 mm, ya berarti itu hanya juga untuk bulan November saja, gitu, Mbak Eko. Lalu pertanyaan yang belum tadi Kebakaran kagak salah. ya mengenai Kebakaran, kebakaran, hutan dan untuk saat ini kelihatannya untuk terjadi potensi kebakaran yang signifikan dan bertahan lama kelihatannya sudah kecil, namun perlu diwaspadai juga ada potensi kebakaran di peta itu tadi Pak Subari, untuk wilayah Februari. pesisir timur dari Sumatera bagian Ya, Februari. mana ketika kita yang mayoritas di selatan Katulistiwa itu sedang mengalami puncak musim hujan. Kalau dilihat di situ mulai bulan Januari dan Februari ya, ketika di selatannya kita sedang sangat basah, tipe iklim di pesisir Sumatera bagian utara sisi timur, itu mereka mulai memasuki musim kemaraunya pertama. Dan di situ biasanya ada kejadian hotspot, ya. Yang itu yang tentunya perlu kita waspadai. Jadi mulai dari bulan Januari, Pak Supari bisa geser sedikit, ini ada warna kecoklatan ya. Jadi musim kemaraunya mulai muncul, lalu kemudian berpuncak di bulan Februari di gambar yang tengah di Sumatera pesisir timur, Sumatera sebelah utara, Sumatera bagian utara sisi timurnya, dan juga itu biasanya bertahan hingga menjelang awal Maret, di mana mereka memiliki karakteristik musim kemaraunya demikian di wilayah ekuatorial gitu. Lalu wilayah tersebut nanti akan mengalami musim kemarau kedua di pertengah tahun bersamaan dengan musim kemarau yang juga terjadi di wilayah selatan Katulistiwa gitu. Jadi demikian jawabannya untuk yang kebakaran hutan.
sudah semua terjawab ya? Terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf, ini juga masih pada peta ini. Jadi kita kan berbicara musim hujan ya. Nah, di situ kita lihat peta yang Oktober itu juga perlu diwaspadai yang selatan Indonesia, terutama Jawa Timur, sebagian dari NTT yang warnanya coklat. Nah, itu curah hujannya rendah, curah hujan bulanannya yang warna coklat ya. Nah, itu curah hujan bulanan rendah. Ada 50 bisa mencapai 50 mm. Bahkan kalau yang coklatnya gelap itu bisa mencapai 20 mm. Jadi ini juga perlu diwaspadai juga kalau curah hujan rendah. Ini meskipun sekitarnya curah hujannya tinggi, bahkan Kalimantan sudah hijau, Sumatera sudah mulai hijau, itu Jawa Timur dan beberapa wilayah di Nusa Tenggara ini perlu mewaspadai relatif kering seperti itu. Jadi nanti bilang loh BMKG bilang curah hujan tinggi, kenapa di situ kering, ada bahkan mungkin ada yang terbakar. Ya, memang seperti yang disampaikan Pak Ardasena, musim di Indonesia itu tidak bisa kompak semuanya seragam karena berbagai pengaruh ya, pengaruh lokal, pengaruh antara benua Asia dan Australia. Nah, ini yang kering itu kan lebih masih ada pengaruh dari benua Australia ya. Jadi semacam itu selain Februari tadi, tapi nampaknya di awal musim hujan juga ada zona-zona yang coklat itu, terutama September Oktober. Demikian. Kasih. Terima kasih Ibu Dikorita dan Bapak Ardasena. Sudah jelas ya Mbak Eko penjelasan Ibu Dikorita dan Pak Sena. Jadi di bulan Oktober 2024 juga ada wilayah yang perlu diwaspadai mengalami sedikit kering ya Ibu di NTT. Seperti itu di wilayah Nusa Tenggara. Dan Jawa Timur. Jawa Timur seperti itu. Jelas ya Mbak Eko? Baik. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dimas, Bu. Ini terkait kondisi iklim dari tahun 2004 sejak Januari sampai September itu bagaimana Ibu? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, mungkin mohon bisa diulang kembali Ibu. Iklim dari sebentar, Januari sampai, Bu. iya halo? Iya Ibu, dari Januari sampai September Ibu. Januari. Iya. Oh ya, awal. Ya, awal Musim Januari kemarau ya, 2024. tahun 2024 ya. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi pada pertengahan Maret 2024, jadi kita flashback ya ini ya, ceritanya mundur ya. BMKG merilis bahwa awal musim kemarau di 2024 waktu itu diprediksi awal musim kemarau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Kemudian bagaimana evaluasinya? Dari hasil pemantauan yang dilakukan BMKG hingga awal September ini menunjukkan 63,7% zona musim telah mengalami musim kemarau dan 31,3% dari total zona musim mengalami awal musim kemarau yang mundur. Jadi mundur sesuai dengan prediksinya. Jadi secara umum sebagian besar zona musim memasuki musim kemarau pada bulan Mei hingga Juli. Jadi awalnya ya ini awal masuknya musim kemarau sesuai hasil prediksi yaitu di bulan Mei dan Juli. Dan juga sesuai dengan prediksi yang telah dirilis oleh BMKG, beberapa wilayah mengalami mundur. Demikian, Mbak.
Itu yang ditanyakan ya, yang musim kemarau ya. Ya, betul. Jadi rangkumannya ya, Ibu. Ya, ya. Ya, Jadi baik. itu evaluasi Ya, musim kemarau. evaluasi. Ya, baik, Ibu. Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Gina dan juga menjawab pertanyaan dari Mas Kay ya. Terkait fenomena apa Ibu yang menyebabkan curah hujan tinggi? Tadi mungkin beliau telat bergabung di ruang Zoom ini. Dan apa langkah konkret yang dilakukan oleh BMKG dan himbauannya kepada Pemda untuk menghadapi puncak musim hujan, dan khususnya tadi seperti yang dikatakan Ibu, ada beberapa wilayah yang kering Ibu. Jadi langkah Ya. konkretnya seperti apa Ibu? Ya, saya mulai langkah konkret tentang fenomena, nanti mohon Pak Deputi Klimatologi dan Pak Deputi Meteorologi menjelaskan. Yang saya sampaikan adalah langkah konkret. Langkah konkretnya, begitu mendapatkan informasi dari BMKG, informasi ini juga disertai gambar ya, spasial ya. Daerah mana saja yang sudah masuk ke musim hujan, dan meskipun normal, ternyata curah hujannya sampai berapa? 300 mm dalam 1 bulan, bahkan ada yang lebih dari 500. Tentunya langkah konkret saat ini segera harusnya sudah dimulai beberapa waktu lalu. Siapkan drainase itu lancar, diperiksa ya. Jangan sampai tersumbat sampah atau tersumbat material sedimen ya. Baik drainase di permukaan ataupun drainase di bawah permukaan. Misalnya pada lereng-lereng itu sering ada drainase pipa ya atau bambu atau ya saluran untuk menguras air pada lereng. Nah, ini jangan sampai ada yang tersumbat, bahkan tandon-tandon air, ada kolam retensi, ada kolam-kolam waduk dan sungai-sungai. Ini mohon juga dioptimalkan volumenya. Kalau sudah banyak sedimen itu mohon dikeruk ya, dikeruk sedimennya agar nanti siap untuk menampung luapan air hujan dan juga menjaga kebersihan lingkungan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Selain untuk menjaga agar drainase itu lancar, juga untuk menjaga jangan sampai wabah penyakit itu menyebar, misalnya demam berdarah. Dan perhatikan apakah sumur-sumur resapan itu juga masih berfungsi optimal. Kita melihat sudah banyak masyarakat membangun sumur-sumur resapan ya, membuat sumur-sumur resapan. Pastikan sumur resapan itu ada di lahan yang datar, tidak di tempat yang tinggi. Karena kalau di tempat yang tinggi, resapan itu yang ada pada lereng ya atau di atas lereng justru akan memicu longsor ya. Kemudian sungai-sungai juga diperhatikan, ini sering terjadi saat ini barangkali entah setelah gempa ya, itu ada runtuhan batu, runtuhan tanah atau longsoran tanah bersama menyeret pohon-pohon itu menyumbat alur sungai, bendung-bendung, terutama wilayah yang habis erupsi gunung api. Dikhawatirkan sumbatan-sumbatan yang ada di lereng atas gunung ini apabila tersapu oleh hujan akan menjadikan banjir lahar atau sering disebut banjir bandang atau galodo. Nah, ini terutama wilayah Sumatera Barat, wilayah yang berada di sekitar Gunung Semeru, ya, Gunung Marapi atau gunung-gunung yang habis mengalami erupsi, ini biasanya sedimen hasil erupsi itu masih onggok di lereng atas. Itu sedimen lepas, dikhawatirkan kalau tersapu hujan, ini dampaknya akan meluncur ke bawah dan melampar luas. Lamparannya tuh bisa selebar 2 km persegi lebih dan di bawah banyak rumah-rumah. Ini yang paling mengkhawatirkan. Jadi mohon
antisipasi potensi bahaya lahar ya, atau banjir bandang atau galodo ya. Selain tadi banjir yang biasa dan longsor ya, karena yang banjir lahar, galodo, banjir bandang ini korban atau jumlah kerusakan itu masif. Sehingga kuncinya mohon segera dibersihkan. Misalnya bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau dengan PUPR ya, untuk karena perlu alat berat ini membersihkan itu. Ini yang menurut saya yang sangat mengkhawatirkan. Demikian. Dan terus monitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Terima kasih. Dan Pak Ardasena, silakan. Iya, terima kasih. Mohon izin Ibu. Tadi sudah disampaikan juga kenapa musim hujan ini masuknya lebih awal. Salah satu faktor utamanya adalah lebih hangatnya perairan di sekitar Indonesia atau suhu muka laut di wilayah Indonesia itu sudah cukup hangat. Sehingga itu yang menyebabkan sebagian dari wilayah zona musim, sebagian besar dari wilayah zona musim itu memasuki musim hujan lebih awal dari biasanya. Demikian Mbak Ririn. Oke, siap Bapak. Pernyataan dari Pak Sena juga menjawab pertanyaan dari Mbak Yefta Kompas.com yang menanyakan terkait faktor apa yang menyebabkan maju mundurnya musim hujan di wilayah Indonesia. Pak, izin bertanya, selain SST ini, apakah ada faktor lain Bapak Sena terkait untuk mempengaruhi faktor ini, maju mundurnya musim hujan Bapak? Ya, yang kalau musim itu faktor utamanya tentunya kondisi iklim yang variasinya itu cukup bervariasi dalam skala bulanan atau cukup panjang gitu. Jadi faktor utamanya memang suhu muka laut ya gitu. Oke, siap Masuknya Bapak. konvergensi angin dari wilayah utara Indonesia itu akan menyusul kemudian yang menyebabkan kita intensitas curah hujannya semakin naik dan kemudian semakin berpuncak di sekitar Januari dan Februari. Tapi Baik, driver utama dari variabilitasnya adalah tentunya suhu muka laut ini. Oke, baik Bapak. Berarti faktor dominannya adalah suhu muka laut, Pak Sena. Jelas ya, Mbak Yefta dari Kompas.com. Mungkin pertanyaan terakhir, Ibu, ini dampak dari awal musim hujan dan beberapa wilayah yang tadi disebutkan Ibu kering ini dampaknya bagi sektor pertanian itu seperti apa? Mungkin ini bisa cenderung ke Kementerian Pertanian, tetapi apa sih yang dilakukan BMKG Ibu untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan dari iklim ini di berbagai sektor, khususnya di sektor pertanian? Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi ini sudah menjadi program rutin ya, tidak lepas dari perakiraan musim. BMKG ini melakukan kegiatan sekolah lapang iklim, tentunya bekerja sama dengan Dinas Pertanian terkait dan juga BMKG Pusat melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, terutama dalam menentukan kalender tanam. Sehingga dampak dari iklim atau musim ini diantisipasi dengan cara merencanakan pola dan jenis tanam yang tepat sesuai dengan akan terjadinya musim yang ada. Ya, kalau pas menjelang musim kemarau, pola tanamnya disesuaikan atau waktu tanam. Jadi pola tanam, waktu tanam, dan jenis tanaman apa yang harus ditanam itu menyesuaikan kondisi musim. Karena kalau tidak menyesuaikan, dikhawatirkan akan gagal panen. Jadi dampaknya adalah kegagalan dalam panen itu. Maka dimitigasi sebelum masuk musim sudah ada koordinasi
baik dengan Kementerian Pertanian, dengan Dinas Pertanian, dengan petani setempat di daerah untuk penyesuaian tersebut. Demikian. Baik, Ibu, terima kasih. Sudah jelas ya, Mas, jawaban dari Ibu Dikorita bahwa BMKG terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian dalam membuat kalender tanam. Baik, ini ada yang resen, mungkin satu lagi, setelah itu kami tutup. Dari Ya. FOD Bali, kami persilakan. Ini dari Bali ya, BMKG Bali atau bagaimana ini? Bali ya, Forecast on Duty Bali. Kami persilakan teman-teman dari Bali. Mungkin ada tambahan karena resen ini atau kepencet ini ya. Baik, Ya, mungkin Pencet jangan-jangan. ya, udah deh. ya baik Ibu. Mungkin tadi pertanyaan terakhir mungkin bisa ditutup Ibu. Mohon diberikan statement penutup, penegasan kembali dari Ibu untuk disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih rekan-rekan media dan seluruh pihak terkait. Perlu kami sampaikan perakiraan musim hujan yang telah kami uraikan tadi. Secara umum disimpulkan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan yang normal dibandingkan rata-rata klimatologisnya. Dan juga sebagian kecil akan mengalami musim hujan lebih basah, sekitar 10 atau 13% tadi dari normalnya. Kemudian juga secara umum itu tadi mundur ya Mas, bentar Pak, so, Pak Adasena, secara umum ini dikatakan, coba konklusinya ditayangkan. Jadi secara umum normal, namun juga menunjukkan ini mundur atau ada ya, mundur atau malah maju, mundur ya. Maju, Ibu. 38%. 38%, sebentar, yang mana nih? Ya, Tidak. dibandingkan normal awal musim hujan diprediksi maju, maaf. Jadi malah maju musim hujannya sebesar 27%. Ya. Namun ada juga yang mundur. Ada mundur tuh berapa persen itu? Coba dibaca yang mundur berapa persen. Yang mundur berapa persen itu? 14%. Ya, 14% mundur. Yang maju adalah 27%. Nah, lalu tadi sudah saya sampaikan sifat hujannya itu normal secara umum, yaitu 64,1%. Nah, 35,6% itu di atas normal. Namun yang perlu digarisbawahi, meskipun normal, normalnya itu curah hujannya juga menengah hingga tinggi, bahkan di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang konsisten itu Kalimantan ya, itu di situ tinggi. Wilayah lainnya juga tinggi ya. Kalau maksud saya konsisten tuh mulai dari awal musim hujan hingga menjelang akhir itu tinggi terus. Kalau wilayah lainnya bervariasi, diawali menengah, kemudian tinggi, kemudian turun lagi. Sehingga karena mayoritas itu curah hujannya menengah hingga tinggi, maka potensi bencana hidrometeorologi basah itu sangat perlu diwaspadai. Terutama tadi untuk wilayah yang baru saja mengalami erupsi gunung api. Di situ dikhawatirkan akan memicu terjadinya banjir lahar atau banjir bandang yang masif dan meluas. Ini yang harus benar-benar dikendalikan. Dan ini nampaknya pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau dengan PUPR ya, karena memerlukan alat-alat berat. Yang saya sampaikan ini karena potensi kerugiannya
dipandang yang signifikan ya, meluas itu. Selain potensi terjadinya banjir yang biasa terjadi ataupun longsor. Nah, sehingga kami meminta agar adanya kesiapsiagaan. Tidak cukup kewaspadaan ya, karena ini sudah mulai masuk, terutama wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, itu kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah. Yang tadi ada banjir, banjir bandang, banjir lahar, hujan, longsor. Kedua, meskipun sebagian besar potensi yang terjadi adalah bencana hidrometeorologi basah, ada sebagian wilayah, sebagian kecil, tapi signifikan, yang potensi kering atau kekeringan atau karhutla, yaitu di awal musim hujan, di bulan ada yang September, Oktober, itu misalnya tadi di Jawa ya, Jawa bagian timur atau Jawa Timur, dan juga di Nusa Tenggara, Barat dan Timur, ini di bulan Oktober, September ini relatif masih curah hujannya rendah. Bahkan ada wilayah yang kering. Nah, kemudian nanti diharapkan November sudah kekeringan di sana berakhir. Kemudian di bulan Februari, di wilayah pantai timur Sumatera, bagian utara, termasuk Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh, terutama Riau ya, itu di bulan Februari, ya, Riau, Sumatera Utara, ya, sebagian kecil Aceh ya di pantai timur, warna kuning coklat oranye itu adalah curah hujannya rendah ya, selayaknya musim kemarau. Nah, ini potensi terjadi kering, kekeringan atau karhutla. Demikian, jadi mohon diantisipasi agar tidak terjadi kerugian ekonomi ataupun kerugian sosial. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala BMKG, Ibu Diko Rita Karnawati atas penjelasannya yang secara komprehensif. Pernyataan Ibu menandakan jumpa pers kali ini sudah ditutup atau sudah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman media massa yang telah berkenan hadir dan meneruskan informasi dari BMKG kepada masyarakat untuk menumbuhkan sikap reaction atau aksi dini untuk menghadapi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media massa, Ibu Diko Rita Karnawati dan para pejabat Deputi Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Teknologi Modifikasi Cuaca yang tadi sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ibu.